Mau mengganggu waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu bapak-bapak. Maaf di sini saya mengganggunya sebentar. Saya dari STK IPP di Bandar Lampung. Saya dari program jurusan bimbingan konseling. Di sini saya akan bersosialisasi sedikit tentang bimbingan konseling di masyarakat. Apa sih bimbingan itu? Jadi bimbingan itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tujuan bimbingan sendiri yaitu agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya pada masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerjanya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun lingkungan kerja. Bimbingan berfokus kepada individu yang dibimbing. Bimbingan diarahkan kepada pemahaman keragaman dan karakteristik individu yang berbeda-beda. Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Program bimbingan di lembaga pendidikan harus sesuai dengan program yang dikembangkan pada lembaga yang bersangkutan. Pelaksanaan program bimbingan harus dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Pelaksanaan program bimbingan harus dievaluasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan konseling. Apa sih tujuan konseling? Yang pertama yaitu mengadakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. Yang kedua yaitu memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif. Yang ketiga ada penyelesaian masalah. Yang keempat mencapai keefektifan pribadi. Kelima, mendorong individu mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan bimbingan dan konseling di masyarakat. Apa sih bimbingan dan konseling di masyarakat itu? Yaitu upaya proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera, baik individu, keluarga, dan masyarakat, yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan keterentaman baik lahir maupun batin. Hal ini terwujud melalui berbagai kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kenapa sih masyarakat harus saling bersosialisasi? Karena setiap individu tidak bisa lepas dari individu lain. Bahkan hampir setiap kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari manusia lain. Misalnya nih ya, kita mulai dari makan, menyiapkan bahan, memasak, menyajikan makan, selalu memerlukan bantuan orang lain. Ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Makanya manusia harus saling bersosialisasi. Mungkin di sini ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya, siapa sih orang yang perlu dikasih tahu bimbingan dan konseling masyarakat itu? Di sini ada sasaran bimbingan dan konseling masyarakat, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Seseorang itu merasa minder, merasa takut diolok-olok, malu, dan sebagainya. Lalu ada individu sosial. Apa sih individu sosial? Yaitu individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya yang ada. Selanjutnya yaitu ada individu antisosial. Apa sih individu antisosial? Yaitu individu yang sebenarnya mampu untuk menyesuaikan diri atau memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat. Lalu di sini ada disorganisasi sosial. Apa sih disorganisasi sosial itu? Dalam kebiasaan dalam pergaulan hidup yang semaunya, rendahnya tingkat toleransi, rendahnya berempati, dan lain-lain.
Lalu ada kesukaran sosial. Apa sih kesukaran sosial itu? Kesukaran sosial banyak ditimbulkan karena disorganisasi yang membahayakan. Misalnya kondisi keluarga yang kurang harmonis sehingga menimbulkan atau memunculkan perilaku yang sulit untuk menyesuaikannya karena adanya faktor yang kurang ketenangan secara batinnya, sehingga perilaku tersebut terekspresikan dalam sikap yang disebut kesukaran sosial. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas waktunya. Maaf bila saya mengganggu aktivitas dan kegiatannya. Makasih banyak telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas kuliah ini. Terima kasih telah mendengarkan sosialisasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.